Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu psikologi dan hukum. Nah, psikologi yang berarti visi yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa dari seseorang. Nah, psikologi ini berperan dalam hukum yang diantaranya sebagai pencegahan, yang kedua penanganan, yang ketiga adalah pemindanaan. Nah, yang keempat adalah pemenjaraan. Penanganan ini terdapat dua klasifikasi. Yang pertama adalah pada usia remaja dan kedua adalah dari aspek lingkungan dari seseorang. Nah, psikologi hukum yang diantaranya adalah polisi, jaksa, dan hakim. Nah, karena kenapa ketiganya adalah psikolog hukum? Karena mereka yang berinteraksi dan dengan aspek psikologis dari individu maupun masyarakat itu sendiri dalam menegakkan keadilan, penegakan hukum dan keadilan. Dan yang selanjutnya adalah hubungan psikologi dan hukum. Nah, psikologi dan hukum memiliki ketertarikan yang sangat erat. Nah, psikologi dan hukum ini sangat berpusat kepada pemahaman perilaku manusia dalam konteks hukum. Nah, psikologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang tindak kriminal dari seseorang dan berpengaruh juga terhadap penentuan kebijakan dari seseorang sehingga proses rehabilitasi. Karena kenapa psikologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan, sehingga ilmu ini dapat mengetahui apa-apa saja di dalamnya aspek yang dilakukan oleh psikiater. Selanjutnya, fase perkembangan manusia. Nah, fase oral adalah fase yang dimana memerlukan atau pada bayi dan kepuasannya terdapat pada mulut. Nah, yang selanjutnya itu fase anal. Fase anal adalah kepuasan yang terdapat pada anus oleh bayi. Dan fase genetikal. Nah, ini adalah genetikal yang dimana seseorang mempengaruhi fase genetikalnya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, yang pertama faktor genetik ataupun bawaan dari lahir. Yang kedua faktor lingkungan, yakni lingkungan di mana dia berada. Yang selanjutnya adalah kematangan organis dan psikis. Nah, kematangan ini menentukan perilaku dari seseorang dan pertumbuhannya. Yang terakhir adalah ketentuan Tuhan. Selanjutnya kita beralih ke teori yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama itu teori nafisme, yaitu faktor menegaskan bahwa faktor pendidikan dan lingkungan tidak mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan dari seseorang. Nah, ataupun perkembangan dari manusia yang lain. Selanjutnya adalah teori empirisme, yaitu menegaskan bahwa perkembangan seseorang melalui ataupun ditentukan oleh pengalaman individu dari seseorang ataupun individu tersebut. Selanjutnya
konvergensi, yaitu teori yang menggabungkan antara keduanya, yaitu teori apisme dan napisme, yaitu menggabungkan antara keduanya yang dimana faktor lingkungan, faktor akademik, pengalaman adalah faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Baik, selanjutnya adalah teori yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, teori napisme, yaitu faktor yang menekankan kepada pendidikan dan lingkungan tidak mempengaruhi perkembangan manusia. Sedangkan menurut teori empirisme, yaitu teori yang perkembangan dan pertumbuhan seseorang tidak ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang dilakukan ataupun yang diperoleh selama individu itu melakukannya. Nah, yang ketiga adalah teori konferensi, yang dimana teori gabungan dari teori sebelumnya, yakni teori empirisme dan napisme, yaitu perkembangan individu diperoleh sejak lahir maupun faktor lingkungan. Nah, faktor-faktor hukum dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri, yang diantaranya adalah hukum yang pertama, hukum Cephas-Zonsil, yaitu hukum yang berlaku pada perkembangan manusia, yang dimana yang dimulai dari kepala hingga kaki menurut hukum ini. Nah, yang kedua adalah hukum proksimoditas, yang dimana hukum proksimoditas ini merupakan hukum pertumbuhan fisik yang berurutan pada sumbu yang berada pada sumbu dan menyebar ke tepi. Nah, yang ketiga yaitu hukum irama perkembangan, yang dimana hukum irama perkembangan ini memiliki perkembangan berlangsung secara berurutan atau bertahap-tahap, sehingga perkembangan tersebut memiliki satu kesinambungan antara satu sama yang lain. Nah, yang terakhir adalah atau yang kelima adalah hukum masa pekah, yang dimana hukum pertumbuhan mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan melalui diri sendiri maupun yang dipengaruhi oleh orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq warahmah. I think this all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.